Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kakak doakan semoga adik-adik dimanapun berada di dalam keadaan yang sehat dan di dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat penyertaan dan tuntunan-Mu. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Dengan kesehatan, kami boleh beraktivitas dengan baik. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Pada awal mereka tiba di Babel, tempat mereka dibuang, sama Daniel, mereka menolak untuk makan makanan yang dihidangkan oleh raja karena mereka tahu makanan itu najis dan tidak boleh mereka makan. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan kisah iman mereka yang sedang diuji. Mereka sedang diperhadapkan dengan dua pilihan, tunduk kepada perintah raja atau tunduk kepada Allah yang mereka sembah. Pada waktu itu Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar, mendirikan sebuah patung emas yang sangat tinggi, dan pada hari itu adalah hari pentabisan atau hari peresmian patung tersebut. Bersamaan pada hari peresmian itu juga raja mengeluarkan perintah di mana ketika semua orang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, ceracap, dan berbagai-bagai bunyi-bunyian, maka semua orang harus sujud menyembah patung tersebut. Dan jika tidak, atau jika ada yang menolak atau tidak mau sujud, maka mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, bagaimana ya adik-adik dengan nasib ketiga orang tadi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mereka ini sudah berketetapan untuk tidak akan menyembah patung emas itu apapun yang terjadi. Hal itu diketahui oleh Raja Nebukadnezar. Dengan marah, raja memanggil mereka bertiga untuk menghadap raja. Lalu raja bertanya, "Benarkah, hai Sadrak, Mesak, Abednego, apa yang kudengar tentang engkau? Benarkah bahwa kamu sekalian menolak untuk sujud menyembah patung emas yang kudirikan itu? Dengarlah, apabila kamu sudah mendengar bunyi-bunyian itu, sujudlah dan menyembahlah kepada patung emas itu. Tetapi jika tidak, maka bersiaplah untuk masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu." Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap menolak. Mereka rela mati untuk mempertahankan iman mereka. Mereka berkata bahwa sekalipun Tuhan tidak menolong, mereka tetap tidak akan menyembah dan sujud kepada patung itu. Hal ini membuat raja semakin marah. Lalu raja memerintahkan supaya perapian itu dipanaskan lebih panas dari biasanya, yaitu 7 kali lipat.
Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan panas itu. Namun orang yang mengikat mereka tadi juga ikut terbakar. Dan apakah yang terjadi kepada ketiga orang itu? Sedangkan yang melempar mereka saja habis terbakar dan hangus, apalagi mereka bertiga yang memang sudah ada di dalam perapian itu. Iya, mereka pasti sudah terbakar dan hangus di dalam api. Mereka pasti tidak selamat. Tetapi inilah yang terjadi adik-adik. Raja Nebukadnezar menjadi terkejut karena dari dalam perapian itu ia melihat ada 4 orang dan mereka tidak hangus terbakar. Dan menurut Raja Nebukadnezar, yang keempat atau orang yang keempat itu seperti anak dewa. Kemudian Raja mendekati pintu perapian itu dan memanggil ketiga orang tersebut dengan sebutan hamba Allah yang maha tinggi. Semua orang yang melihat dan menyaksikannya, mereka benar-benar menyaksikan bahwa tubuh ketiga orang itu dari kepala sampai ke ujung kaki tidak hangus terbakar, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Setelah raja dan orang-orangnya menyaksikan semua peristiwa yang ajaib itu, Raja Nebukadnezar memuji Allah dan memberi kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik, dari kisah ini kita bisa melihat iman yang dipertahankan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego telah membawa mereka mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Pasti ada rasa takut ketika mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi mereka memilih percaya apapun yang terjadi, dan mereka pun mendapat upah dari kesetiaan mereka, yaitu kenaikan jabatan. Adik-adik, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan belajar untuk selalu setia di dalam keadaan apapun. Tuhan adalah pembela kita dan penolong kita, dan kita pun akan mendapat upah dari setiap kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik ketika kita masih di dunia ini, bahkan ketika kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu. Hari ini kami merenungkan kembali firman Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, sumber pertolongan kami di dalam kesesakan. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik suka, komen, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.